Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Febrina Eka Putri, NIM 1814080037 dari Tadris IPA Fisika A, BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini kita akan membahas tentang laporan penelitian dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Milia Sari, SPD, MSI. Adapun subpokok bahasan kita kali ini yaitu yang pertama, pentingnya peneliti membuat laporan penelitian. Yang kedua, aturan penulisan laporan. 3. Macam-macam format laporan beserta contoh. Ada bagian utama dan juga ada bagian penunjang. Baiklah, langsung saja kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu pentingnya peneliti membuat laporan penelitian. Mengapa penting? Peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian. Sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Salah satu langkah saat melakukan penelitian adalah membuat laporan penelitian. Jika sebuah penelitian tanpa laporan, maka penelitian itu tidak dapat dipublikasikan dan tentunya penelitian itu kurang bermanfaat. Pembuatan laporan penelitian memberikan banyak manfaat, yaitu yang pertama, dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan. Yang ketiga, menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan yang keempat, dapat menjadi dasar penentu kebijakan. Yang kelima, untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. 6. Untuk mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Selanjutnya kita masuk kepada aturan penulisan laporan. Bagian ini memuat pedoman yang berkaitan dengan sistematika penulisan yang meliputi ukuran kertas, jarak ketikan, penggunaan nomor urut, penyajian tabel dan gambar, dan sebagainya. Yang pertama kita bahas ukuran kertas, margin, karakter huruf. Kertas yang digunakan adalah HVS putih ukuran A4. Bidang pengetikan menggunakan ukuran 4 cm dari pinggir kiri dan 3 cm dari pinggir atas, kanan, dan bawah. Lampiran 16. Pengetikan dimulai dari pinggir kiri, kecuali untuk pengetikan alinea baru, dimulai 1 tab dari kiri yang menjadi lampiran 17. Naskah diketik dengan huruf tipe Times New Roman dan ukuran font 12. Selanjutnya, margin pengetikan. Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut. 1. Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas. 2. Posisi penempatan teks pada tepi kertas. Batas kiri 4 cm termasuk 1 cm untuk penjilitan dari tepi kertas. Batas kanan 3 cm dari tepi kertas. Batas atas 4 cm dari tepi kertas. Sedangkan batas bawah 3 cm dari tepi kertas. Setiap halaman pada naskah skripsi, mulai abstrak sampai daftar referensi harus diberi auto text.
Contohnya, pada gambar 31 posisi penempatan teks pada tepi kertas. Pada footer dengan tulisan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Arial 10 poin cetak tebal ditulis pada posisi rata kanan align right. Selanjutnya, huruf menggunakan jenis Times New Roman 12 ukuran sebenarnya dan diketik rapi rata kiri kanan atau justify. Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan seragam. Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,5. Selanjutnya adalah sistem penomoran. Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apapun. Jenis nomor halaman ada 2 macam, yaitu Romawi kecil dan angka Latin. Angka Romawi kecil digunakan untuk bagian awal skripsi. Angka Latin digunakan untuk bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Khusus untuk halaman pertama setiap bab, penomorannya dilakukan di tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas. Halaman sampul. Halaman sampul skripsi secara umum mempunyai karakteristik yaitu halaman sampul skripsi, tesis, disertai dan lain-lain terbuat dari karton tebal, dilapisi kertas lain coklat untuk skripsi program magister dan doktor, putih untuk program sarjana. Yang kedua, semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal, line spacing single. Selanjutnya, halaman judul. Halaman judul skripsi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, format halaman judul sama dengan halaman sampul, hanya ada penambahan keterangan tujuan yang disusunnya skripsi. Yang kedua, semua huruf ditulis dengan spasi tunggal atau line spacing single. Yang keenam, daftar isi. Halaman daftar isi skripsi secara umum adalah: yang pertama, semua huruf ditulis dengan tipe Time New Roman 12 poin dengan spasi tunggal. Khusus untuk judul, tiap bab ditulis dengan Time New Roman 12 dicetak tebal dan huruf kapital. Selanjutnya, jarak antara judul dengan isi daftar adalah 3 spasi. Selanjutnya adalah isi skripsi. Bagian tubuh atau pokok memuat uraian atau penjabaran analisis yang dilakukan oleh penulis. Penjabaran mencakup tinjauan pustaka, metode penelitian dan hasil, serta pembahasannya. Penggunaan istilah atau judul tiap bab dan subbab, serta penambahan subbab disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing. Misalnya, tinjauan pustaka atau tinjauan literatur, pembahasan atau analisis. Selanjutnya adalah macam-macam format laporan beserta contoh. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal skripsi terdiri atas yang pertama, halaman sampul dan halaman judul. Sebagai halaman terdepan, yang pertama terbaca dari suatu karya ilmiah, halaman sampul harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda.
Secara umum, informasi yang diberikan kepada halaman judul sama dengan halaman sampul, tetapi pada halaman judul dicantumkan informasi tambahan, yaitu untuk tujuan dan dalam rangka apa karya ilmiah itu dibuat. Ini adalah contoh dari halaman judul. Selanjutnya adalah halaman pernyataan orisinalitas. Halaman ini berisi pernyataan tertulis dan penulis bahwa skripsi yang disusun adalah hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Selanjutnya, halaman pengesahan. Halaman pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya ilmiah atau pernyataan tentang penerimanya, khususnya skripsi oleh institusi penulis. Dari contoh yang tertera ini, sudah dituliskan di bagian paling atas, yaitu halaman pengesahan. Selanjutnya, kata pengantar atau ucapan terima kasih. Halaman kata pengantar memuat pengantar singkat atau karya ilmiah. Halaman ucapan terima kasih memuat ucapan terima kasih atas penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Dalam contoh ini, teman-teman bisa melihat bahwa ia berterima kasih kepada Allah dan juga kedua orang tua serta teman berjuang, yaitu Adinda Sili Nur Ifadah. Selanjutnya ada abstrak dalam bahasa Indonesia. Abstrak merupakan ikhtisari suatu skripsi yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Teman-teman bisa melihat ini adalah contoh dari abstrak yang berbahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi memuat semua bagian tulisan berserta nomor halaman masing-masing yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Selanjutnya, daftar tabel. Daftar gambar, rumus, notasi, lampiran, dan sebagainya. Daftar tabel, gambar, rumus, notasi, lampiran, dan daftar lain-lain digunakan untuk memuat nama tabel, gambar, rumus, notasi, lampiran, dan sebagainya yang ada dalam skripsi. Nah, untuk contoh yang tertera ini merupakan salah satu contoh dari daftar gambar. Selanjutnya yaitu bagian tengah atau bagian utama. Isi skripsi disampaikan dalam sejumlah bab. Adapun penjelasan atas beberapa prinsip dasar yang harus ada dalam bagian tengah ini adalah yaitu pendahuluan, latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi dan metode penelitian. Selanjutnya pada bagian akhir atau bagian penunjang. Ada yang pertama daftar referensi. Daftar referensi merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber atau referensi acuan dasar penulisan skripsi. Daftar referensi ini dapat berisi buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Teman-teman, ini adalah contoh dari daftar referensi. Selanjutnya, bagian penunjang yang kedua yaitu lampiran jika ada. Lampiran merupakan data atau pelengkap hasil olahan yang menunjang penulisan skripsi, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi skripsi, karena akan mengganggu kesinambungan pembacanya. Lampiran yang perlu disertakan di kelompok menurut jenisnya antara lain jadwal, tabel, daftar pertanyaan, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari lampiran-lampiran. Cukup sekian presentasi dari saya tentang laporan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.